Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا hujjatan ya rabbal alamin. Pak Udi, saya belum bisa share screen ini. Oh ya, maaf maaf, berarti harus Mungkin saya bisa kasih jadi host dulu. co-host. Ya. Ya maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah Silakan kita Bos. akan melanjutkan kajian kita Tadabbur Al-Quran. Dan insya Allah sore hari ini kita akan tadabbur surat An-Nasr, ya surat An-Nasr, salah satu surat di Juz Amma dan salah satu surat yang pendek ya. Dan surat An-Nasr ini hanya terdiri dari 3 ayat saja. Sebentar. Ya. Nah, mari kita coba baca sama-sama ya surat An-Nasr. Boleh silakan dibuka mikrofonnya. Kita akan baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu أعوذ A'udzu billahi بالله billahi minasyaitonir من الشيطان minasyaitonir rajim. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح Idza 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 jaa jaa nasrullahi wal nasrullahi fath wal fath. والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا wa ورأيت ra'aitan الناس nasa Nasa yadkhuluna yadkhuluna fi fi dinillahi dinillahi afwaja afwaja. أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر fasabbih 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 فسبح bihamdi bihamdi بحمد rabbika rabbika ربك wastaghfir. wastaghfir واستغفر إنه كان توابا innahu إنه Innahu kana kana كان tawwaba. tawwaba. توابا. Masya Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, telah kita baca bersama-sama surat An-Nasr atau sering dikenal juga sebagai surat Idza Jaa. Ya, biasanya dibaca juga atau disebut juga sebagai surat Idza Jaa. Surat An-Nasr ini juga punya nama lain yaitu surat Taudi'. Surat Taudi'. Taudi' itu dari kata ya at-taudi'. Ya. Taudi' itu dari kata wada'a. Mungkin kita pernah mendengar ya istilah haji wada'. Haji wada' itu haji apa? Haji perpisahan. Ya. Jadi surat at-taudi' ini artinya surat perpisahan. Surat yang menunjukkan bahwa tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul itu sudah selesai. Dan setelah turunnya surat An-Nasr ini, mulailah ya ada beberapa tanda-tanda ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan-pesan perpisahan. Ya. Nanti Nabi melaksanakan haji ya haji wada. Kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat, ya Nabi memberitahukan
apa namanya wasiat muwaddi, wasiat perpisahan, ya. Wasiat perpisahannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wasiat untuk tamasuk, untuk berpegang teguh kepada sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, kepada ajaranku, ya, kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bertamasuk dengan apa yang dibawa nanti oleh para khulafaur rasyidin, ya, al-mahdiyyin min ba'di. Jadi ini bagian dari eh, rangkaian, ya, peristiwa-peristiwa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berpisah, ya, dengan umat Islam, ya, dengan para sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Nah, oleh karena itu sababun nuzul, ya, sebab turun dari surat ini, ya, tidak jauh dari peristiwa akhir hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari sahabat Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, beliau pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas ini muridnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling paham mengenai Al-Quran. Disebutnya itu turjumanul Quran, orang yang paling otoritatif dalam menjelaskan Al-Quran sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bertanya, atau beliau dalam riwayat yang lain beliau ditanya, ya, tadri akhir suratin, tahukah kamu akhir surat nazalat minal Quran, yang turun dari Al-Quran, ya, nazalat jami'an, yang surat itu turun secara keseluruhan, ya. Jadi surat apa yang turun terakhir dari Al-Quran, yang surat itu turun secara keseluruhan. Karena kadang-kadang, ya, kalau surat dalam Al-Quran itu tidak semuanya turun secara keseluruhan. Ya, kayak misalnya surat Al-Alaq, ya. Al-Alaq itu kan surat pertama turun tapi tidak turun secara keseluruhan. Yang turun pertama kali hanya 5 ayat. Nanti ayat ke-6, ayat ke-7, ayat ke-8 turun dalam waktu yang berbeda. Nah, ini sangat sedikit surat-surat yang turun secara keseluruhan. Maka di antara surat yang turun secara keseluruhan, dan surat ini merupakan surat terakhir yang turun secara keseluruhan adalah, ya, kata Abdullah bin Abbas, na'am, kultu na'am, idza jaa nasrullahi wal fath. Atau dalam riwayat yang lain, Abdullah ini ditanya, apakah kamu tahu? Ya, kemudian Abdullah menjawab, ya, yaitu surat idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, maka Abdullah bin Abbas mengkonfirmasi ucapan atau jawaban dari muridnya itu. Ya, qala shadaqta. Kata Abdullah bin Abbas, engkau telah berkata yang benar. Jadi inilah surat terakhir yang turun secara keseluruhan. Sedangkan kalau ayat terakhir yang turun, ya, para ulama, sebagian besar berpendapat bahwa ayat yang turun terakhir itu adalah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu ayat yang terakhir turun. Sedangkan suratnya yang terakhir turun adalah surat An-Nasr ini. Namun, Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat mengenai kapan turunnya surat An-Nasr ini. Apakah dia turunnya sesudah pembebasan kota Makkah atau turunnya sebelum pembebasan kota Makkah? Kalau turunnya itu sesudah hijrah, itu semua sepakat. Ini surat yang turun sesudah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Karenanya surat An-Nasr ini masuk dalam kategori surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Surat yang turun sesudah Nabi tinggal di Madinah. Meskipun suratnya belum tentu turun di kota Madinah. Jadi surat Madaniyah itu bukan berarti surat tersebut turun di kota Madinah. Tapi surat-surat Madaniyah adalah surat-surat yang turun sesudah Nabi tinggal di Madinah. Ya, jadi bisa jadi surat ini turunnya di Mekah. Ya, tapi tetap surat ini masuk dalam kategori surat Madaniyah. Ya, karena Nabi sudah tinggal di Madinah ketika surat ini turun. Semua ulama sepakat surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah. Turun sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah. Tapi turunnya
sebelum pembebasan kota Makkah atau sesudah pembebasan kota Makkah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Sebagian berpendapat turunnya surat An-Nasr ini sesudah pembebasan kota Makkah. Ya, karena kalau kita lihat apa namanya ayat pertama dari surat An-Nasr ini di ayat ini ada kata al-fat, ya, pembebasan. Maka pembebasan ini maksud dalam pembebasan kota Makkah, sehingga sebagian besar atau sebagian ya para ulama berpendapat apa surat ini turun sesudah pembebasan kota Makkah. Tapi ada pula ulama yang berpendapat surat ini turun sebelum pembebasan kota Makkah. Dan ini pendapat dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dan juga banyak para ulama yang menyatakan surat ini turun sebelum pembebasan kota Makkah. Apa yang menjadi argumentasi, alasan sebagian ulama menyatakan surat ini turun sebelum pembebasan kota Makkah? Alasannya adalah karena surat ini diawali dengan kata idza. Idza itu artinya apa, Bapak Ibu? Idza itu artinya apabila. Ya. Di kelas terjemah kita ya, kita sudah belajar bahwa kata idza itu termasuk isim yang mabni, isim yang tetap. Ada 6 jenis isim mabni. Idza ini termasuk isim mabni yang mana? Ada yang ingat? Bu Zulia ingat nggak? Pak Harun? Idza ini termasuk isim mabni yang mana ini? Lupa ya? Isim. Lupa, Ustaz. Udah belajar belum kita? Maksudnya, Isim syarat. udah. Isim Ini isyarat, udah. disebutnya Isim isim syarat, udah, syarat. Ustaz. Nah, ismu Isim syarti. isyarat. Nah, isim syarat, bukan isyarah ya, syarat, ismu syarti, Syarat. isim syarat. Isim syarat itu apa? Isim atau kata benda yang menunjukkan sebab akibat. Apabila begini begini begini, maka begini 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 gitu. Jadi ada kalimat syarat, ada jawab syarat gitu. Sesudah indah itu. Dan kalau kita lihat surat ini, ya kalimat syaratnya adalah Ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini jawab syaratnya. Kemudian ini kalimat syaratnya. Kemudian jawab syaratnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya. Jadi sebabnya adalah ini, akibatnya adalah ini. Ya. Sebabnya engkau apa? Sebabnya datang pertolongan Allah dan pembebasan dan kau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Itu sebabnya. Maka akibatnya, responnya apa? Apabila sudah datang waktu itu, sudah datang peristiwa seperti itu, responnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Astagfirullah. Nah, jadi ini jawab syaratnya. Jadi idza ini disebutnya isim syarat. Dan idza ini menunjukkan bahwa peristiwa itu belum terjadi gitu. Apabila ya peristiwa sudah terjadi belum terjadi. Ya, karenanya sebagian ulama berpendapat surat An-Nasr ini turun sebelum terjadinya pembebasan kota Makkah. Jadi pembebasan kota Makkah belum terjadi, tapi surat ini sudah turun. Ya. Dan surat ini menjadi salah satu bukti mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukti mukjizat Rasulullah bahwa Rasulullah ketika bacakan surat ini peristiwanya belum terjadi, namun kemudian peristiwanya betul-betul terjadi. Ya. Ketika turun surat ini, kota Mekah belum dibebaskan, pertolongan Allah belum nyata datang kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah serta para sahabat juga belum melihat manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Ya, ketika surat ini turun, peristiwa-peristiwa itu belum terjadi. Namun, ya, sesudah surat ini turun dan kemudian dibaca, dihafalkan oleh para sahabat, nyatalah bahwa apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul terjadi. Ini bukti bahwa Al-Qur'an ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Muhammad, bukan buatan manusia. Ya, karena kalau buatan manusia itu nggak mungkin atau ya persentasenya mungkin bisa 50-50 ya.
seperti kita nonton pertandingan bola, ya, bisa menang, bisa kalah. Bisa terjadi kemenangan, bisa juga kalah. Itu kalau 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 perkiraan manusia. Tapi di ayat ini, di surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kemenangan itu pasti akan datang. Apabila datang, apabila jaa datang nasrullah, kemenangan dari Allah, wal fath, dan pembebasan. Nah, nanti kita bahas per ayat ya. Tapi sebelum kita masuk pembahasan per ayat, mungkin saya ingin kita, ya wabil khusus bapak-bapak yang ikut di kelas terjemah ya, kita coba analisa terlebih dahulu ya, secara bahasa, secara teori bahasa, secara i'rab ya. Apa i'rab dari surat An-Nasr ini? Ya, tadi yang pertama idza ini apa tadi? Idza ini adalah Isim syarat. isim mabni. Ya, isim Mabni. syarat mabni. Isim syarat mabni yang dia tetap. Mabni atas apa? Mabni atas sukun. Fi mahalli raf'in, ya, mubtada. Dalam kedudukan rafa atau marfu sebagai mubtada. Kita ingat isim di awal kalimat itu apa kedudukannya? Mubtada kan? Pada Jadi idza ini isim, dia di awal kalimat maka dia adalah mubtada. Ya, jadi ini mubtada. Yang namanya mubtada ada khobarnya. Khobarnya mana? Khobarnya adalah jaa jaa nasrullahi wal fath. Jadi khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Iya. Karena diawali oleh fi'il ya. Ya, jadi idza ini mubtada, isim syarat mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian jaa ini khobar jumlah fi'liyah, jaanya adalah fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il madhi, mudhari atau amr? Madi. Fi'il madhi. Ya, madhi itu kata kerja lampau. Tapi karena ada ida, ini peristiwanya belum terjadi. Apabila telah datang. Ya, dia belum terjadi. Ya. Ja'a ini fi'il madi. Fi'il madi mabni alal fathi. Kemudian ada fi'il, ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya isim yang ada di depannya ya. Nasru. Nasru. Nasru fa'ilun. Fa'il itu statusnya apa? Marfu, mansub, majrur. Fa'il statusnya Marfu. marfu, betul. Marfu. Tanda rofaknya apa? Doma. Tanda rofaknya dhammah. Kenapa tanda rofaknya dhammah? Karena dia tunggal, di annahu mufrad. Mufrad. Kemudian Allahi. Allahi kedudukannya apa? Ada yang bisa nebak? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Masya Allah. Allahi. Saya saya menanti ucapan itu. Cerdas. Allahi mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih statusnya apa? Marfu, mansub, majrur. Majrur. Majrur ya. Tanda jarnya kasroh karena dia Kasroh. mufrad. Ya. Kemudian wa. Wa di sini huruf apa? Masih ingat? Huruf Atof. atof. Iya, huruf atof. Huruf atof yang menyatakan dan ya. Dan Mabni alal fathi. Ya, mabni atas fathah. Kemudian al-fathu berarti apa nih? Sesudah waw atof. Berarti tawabi ya. Tawabi iya. apa? Tawabi atof statusnya apa? Marfu, mansub, majrur. Marfu. Marfu, tanda rofaknya dhammah. Ya, Dhammah. dia tawabi kepada mana? Kepada nasru tadi. Nasru. Nah, kemudian mulai kalimat baru wa ra'aitan nasa, wa di sini bukan waw atof disebutnya ya, wa istinaf. Wa yang menandakan kalimat permulaan. Kemudian ada fi'il ra'aita. Ini fi'il madi mudhari amr. Madi. Fi'il madi. Ra'aita fi'il madi mabni ala sukun. Kemudian fa'ilnya apa? Fa'ilnya domir anta. Wa fa'iluhu domirun fihi anta. Kemudian fi'ilnya ada, fa'ilnya ada. Berarti habis fi'il fa'il ada apa? Maf'ul bih. Ada maf'ul. An-nasa berarti maf'ulnya kan? Maf'ulun bih mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. Fathah. Kenapa pakai fathah? Karena dia mufrad tunggal. Ya. Kemudian ada fi'il lagi. Yadkhuluna. Yadkhuluna fi'il apa ini? Mudori. Fi'il mudhari. Marfu, mansub, majzum.
Marfu ya. Marfu. Mudhari itu nggak mabni ya. Dia dia mu'rab, ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majazum. Nah, ini fi'il mudhari marfu. Ya, tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya subutun nun, tetap nunnya. Kenapa tetap nunnya? Li'annahu min af'alil khamsah. Karena dia termasuk Af'alul khamsah. fi'il yang 5 ya. Bu Rokmawati masih ingat? Subutun nun. Ya. Kemudian ada fi di sini. Fi huruf apa? Huruf jar. Huruf jar ya. Fi huruf jar. Di ini berarti apa? Nanti Isim sesudah huruf jar. Isim majrur. majrur. Isim majrur karena Kasroh. ada huruf jar fi. Ya, tanda jarnya apa? Kasroh. Kasroh. Karena dia mufrad. Kemudian Allahi apa nih? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih, mudhof ilaih majrur. Tanda jarnya kasroh karena dia mufrad. Nah, kemudian afwaja, ini kita bisa sebut dia maf'ul juga ya. Maf'ulun bih mansub. Tanda nasabnya fathah. Kemudian fa lagi huruf istiqnaf ya, memulai kalimat. Sabbih, sabbih ini fiil apa Bapak Ibu? Madhi, mudhari, amr. Amr. Amr, perintah, sabbih. Ya, dia fiil mazid ya, fiil yang ada huruf tambahannya. Sabbaha, yusabbihu, sabbih. Ya, ada huruf tambahannya tasydid. Jadi dia fiil mazid rubai. Ya, fiil mazid yang ada 4 huruf. Ya, ini fiil amr ya, dari mazid rubai. Di huruf jar di huruf jar ya. Hamdi isim majrur karena ada di ya, tanda jarnya kasroh. Robbi mudhof ilaih juga majrur, tanda jarnya kasroh. Dan dia jadi mudhof juga. Ka isim domir mabni alal fathi, mabni atas fathah, fi mahalli jarrin mudhofun ilaih, dalam kedudukan jar sebagai mudhof ilaih. Wa ini huruf isti'naf lagi. Istaghfir ini fiil Amr. Fiil amr. Fiil amr mazid sudasi ya. Istaghfara yastaghfiru istaghfir. Istaf'ala yastaghfir. Ya, mazid sudasi ya. Kemudian mabni ala sukun. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya anta. Pelakunya domir anta di dalam istaghfir. Ya, hu ini domir. Isim domir mabni ala dhammi ala dhammah. Kemudian fi mahalli nasbin maf'ulun bih, dalam kedudukan sebagai objek dari istaghfir. Inna huruf inna ya, huruf inna mabni alal fathi. Hu-nya apa? Isim dhamir mabni ala dhammah ala dhammi fi mahalli nasbin isim inna sebagai isim inna. Sebagai isim inna. Ada isim inna, ada khobar inna. Khobar innanya mana? Khobar innanya jumlah fi'liyah kana tawaba. Ini jumlah fi'liyah ya, karena kana adalah fi'il. Ya, kana adalah fi'il, tapi kana fi'il madi ya. Tapi kana juga dia butuh isim dan butuh khobar juga. Ada isim kana, ada khobar kana. Nah, kana isim kananya mana? Isim kananya domir huwa di dalam kana. Nah, khobar kananya apa? Khobar kananya tawaba. Tawaba khobar kana mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Begitu. Sudah mulai pusing? Jadi itulah analisa bahasa ya, analisa bahasa ketika kita mencoba menerjemahkan Al-Qur'an. Baik, kita mulai sekarang tadabur per ayat ya, insyaallah. Atau kalau ada yang mau nanya boleh. Kalau nggak ada kita lanjut aja. Kita masuk ayat pertama. Allah Ta'ala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fathu." Idza tadi apabila, jaa datang, nasru pertolongan, Allahi Allah, wal fathu dan kemenangan. Ya. Fathu itu asal katanya dari kata fataha ya. Fataha yaftahu. Kita tahu ada surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pembuka, surat pembuka. Jadi fathu itu arti harfiahnya adalah pembukaan gitu. Ya, jadi kemenangan itu dalam bahasa Arab atau menaklukkan satu wilayah itu dalam bahasa Arab, atau bukan dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Quran, bukan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Quran itu pakai istilah fathu, pembukaan. Ya. Jadi
Bukan penaklukan, tapi pembukaan. Apa bedanya penaklukan dengan pembukaan? Beda ya. Jadi motivasi para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama zaman dulu ya, menguasai satu wilayah, itu bukan motivasinya untuk mencaplok wilayah itu, untuk menjajah wilayah itu, untuk menghisap kekayaan wilayah tersebut. Enggak. Tapi motivasinya adalah untuk membuka wilayah itu yang tadinya wilayah tersebut tertutup. Tertutup apa? Tertutup jahiliyah, tertutup dengan kebodohan, tertutup dengan Kekafiran. kekafiran, tertutup dengan kezoliman. Maka dibuka wilayah tersebut agar masuk hidayah, agar masuk cahaya Islam. Ya. Karenanya sebelum satu wilayah itu dibuka atau ditaklukkan, ya, penguasa wilayah itu diberi pilihan dulu. Ya, aslim, taslam. Masuk Islam kamu, maka kamu akan selamat. Ya. Diberi pilihan dulu, masuk Islam. Ya. Kalau dia masuk Islam, maka dia wilayah tersebut ya tetap menjadi milik dari penguasa tadi. Nggak akan dicaplok tuh wilayah. Masuk Islam aja. Ya. Masuk Islam, maka kamu akan selamat. Atau kalau dia tidak mau masuk Islam, ada pilihan yang lain. Karena masuk Islam juga bukan dipaksa ya. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Kamu nggak mau masuk Islam, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kamu harus tunduk kepada pemerintahan kaum muslimin. Ya, bukti tunduknya adalah apa? Engkau membayar jizyah, membayar pajak kepada pemerintahan kaum muslimin, ya, yang nilai jizyah ini tidak jauh lebih besar daripada nilai zakat yang diwajibkan kepada seorang muslim. Jadi kalau muslim itu wajib bayar zakat, ya 2,5% dari zakat fitrah, kemudian nanti ada zakat mal, zakat macam-macam gitu ya. Nilainya itu lumayan itu zakat itu. Ya. Nah, non muslim ada kewajiban bayar jizyah. Ya, kalau non muslim nggak ada kewajiban bayar jizyah, enak dong jadi non muslim ya, di bawah pemerintahan kaum muslimin. Dia nggak perlu bayar apa-apa. Nah, enggak. Non muslim wajib bayar jizyah, bayar pajak karena mereka tidak bayar zakat. Sedangkan muslim dia wajib membayar zakat. Jadi bukti ketundukannya adalah dia membayar jizyah, bayar pajak kepada pemerintahan kaum muslimin, dan ya penguasa wilayah tersebut membolehkan dai-dai Islam masuk ke wilayah itu untuk menyebarkan Islam. Jadi pilihannya ada dua tuh. Dia bisa masuk Islam ya dan dia tetap menjadi penguasa wilayah itu, atau dia membayar jizyah dan memperbolehkan Islam disebarkan di wilayah itu. Kalau dua pilihan ini tidak mau juga, ya maka pilihan yang ketiga yaitu apa? Ya, diperangi, baru dikumandangkan jihad, ya ditaklukkan negeri tersebut. Nah, negeri itu ketika sudah ditaklukkan, ya, karena motivasinya adalah membebaskan, bukan bukan menjajah, bukan mengeksploitasi, maka negeri tersebut ya seringkali jauh lebih maju daripada pusat pemerintahan Islam. Ini beda antara apa? Penjajahan dengan futuhat, dengan pembebasan tadi. Ya. Kalau kita lihat ya sejarah Islam itu, ada negeri-negeri yang dulu dibebaskan oleh umat Islam itu sampai di Spanyol, sampai di Baghdad, sampai negeri-negeri yang jauh. Dan negeri-negeri yang jauh itu ketika sudah dibebaskan oleh umat Islam, menjadi negeri-negeri yang bahkan jauh lebih makmur daripada pusat pemerintahan kaum muslimin di mana? Di Mekah dan Madinah. Di Spanyol itu jauh lebih makmur. Ya, kemudian Syam dulu jauh lebih makmur daripada pusat pemerintahan kaum muslimin. Ya, karena dibebaskan. Dibuka potensi-potensi wilayah tersebut yang tadinya terkungkung. Ya, dibuka belenggu kebodohan. Ya, sehingga menjadi negeri-negeri yang jauh lebih maju daripada pusat pemerintahan kaum muslimin. Ini berbeda dengan negeri-negeri yang dijajah. Kalau negeri-negeri yang dijajah biasanya pusat pemerintahan negeri tersebut akan menjadi jauh lebih maju daripada negeri yang dijajah. Lihatlah kita dulu di Indonesia ya, dijajah ratusan tahun ya. Ada yang bilang 350 tahun, tapi ada yang bilang nggak nyampe. Ya, tapi dijajah lah ratusan tahun. Ya, maka negeri-negeri jajahan itu akan jauh lebih tertinggal daripada pusat pemerintahan negeri yang menjajah tadi. Ya.
Maka Belanda yang menjadi penjajah negeri-negeri kaum muslimin dulu ya, itu menjadi jauh lebih lebih maju ya daripada negeri yang dijajah. Ya, jadi ini beda antara futuhat dengan penjajahan. Nah, ini kadang-kadang tidak difahami oleh para sejarawan atau para orientalis ya, perbedaan antara futuhat, antara pembebasan dengan penjajahan. Kaum muslimin tidak melakukan penjajahan, tapi kaum muslimin melakukan futuhat tadi, membuka wilayah-wilayah yang terbelakang, membuka wilayah-wilayah yang di situ ada kezaliman, penguasanya tidak mau menerima Islam, maka dibuka dengan futuhat. Nah, Allah Ta'ala berjanji di dalam surat An-Nasr ini bahwa Nasr dan futuhat, Nasr dan pembebasan itu akan datang. Ya, idza jaa, apabila datang nasrullah, pertolongan Allah. Maka apa yang dimaksud dengan pertolongan Allah di sini? Wabil khusus terkait dengan sebab turun ayat ini adalah pertolongan Allah berbentuk kemenangan Rasulullah ya ketika berperang menghadapi ya bangsa Arab ya secara keseluruhan. Ya, Jazirah Arab dulu sepakat ya untuk menentang dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terjadi perang Khandaq gitu kan, perang multinasional itu itu seluruh Jazirah Arab ya seluruh suku-suku itu ya bersatu padu ya, bersepakat untuk menyerang kota Madinah, tapi akhirnya Allah Taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya, termasuk yang memerangi Rasulullah ya dan kaum muslimin itu adalah suku Quraisy, suku-suku Hawazin dan suku-suku yang lainnya. Maka datanglah pertolongan Allah kepada Rasulullah. Dan pertolongan itu dirasakan oleh Rasulullah di Badar, di Khandaq, ya, di kemudian di Uhud juga, babak pertama Uhud. Kemudian di perang-perang berikutnya di Hudaybiyah dan seterusnya. Ya. Tinggal tersisa satu lagi itu sesudah dalam peperangan-peperangan itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Tersisa satu lagi yaitu apa? Al-Fathu. Ya ini dulu belum terjadi ketika turun ayat ini, ketika turun surat ini. Yang dimaksud Al-Fathu itu adalah Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Penaklukan kembali kota suci Mekah. Nah, itu belum terjadi. Dan Allah Ta'ala menjanjikan bahwa kaum muslimin akan menaklukkan kota Mekah, membebaskan kota Mekah. Ya. Dan akhirnya terjadilah itu pembebasan kota Mekah. Ya. Maka sesudah pembebasan kota Mekah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah sesudah pembebasan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang tersisa adalah jihad dan niat. Wa idastuf wa idastufirtum fanfiru, dan apabila kalian diminta keluar untuk berjihad oleh pemimpin ya oleh imam, oleh ulil amri ya fanfiru, hendaklah kalian keluar untuk berperang. Ya, jadi jihad itu wajib jika apa? Jika ulil amri, jika pemerintah ya. Nah, kalau pemerintah kita ya sekarang ya Pak Presiden Prabowo gitu. Kalau Pak Presiden memerintahkan, ayo rakyat Indonesia kita berjuang, kita berperang ya melawan mana misalnya, maka wajib kita untuk ya angkat senjata ya apabila disuruh untuk berjihad. Ya, muttafaqun alaih. Nah, hadis ini bermakna tidak ada hijrah, maksudnya tidak ada hijrah dari kota Makkah. Bukan berarti tidak ada hijrah secara keseluruhan. Ya. Bukan berarti kemudian syariat hijrah ini dihapus, bukan. Karena syariat hijrah itu tetap ada ya. Misalnya kita tinggal di wilayah di mana kaum muslimin minoritas. Itu disarankan kita hijrah. Ya, hendaknya kita berusaha untuk tinggal di mana banyak kaum muslimin ya, sehingga keimanan kita terjaga, sehingga apabila kita wafat ya, yang mengurus jenazah kita itu juga kaum muslimin. Itu tentu tentu jauh lebih menenangkan bagi hidup kita ya apabila kita tinggal di wilayah mayoritas muslim. Ya, apabila kita apa tinggal di mana di satu tempat di mana kita nggak bisa beribadah dengan baik, maka disyariatkan kita untuk hijrah. Jadi hijrah secara umum masih berlaku, tapi hijrah ya dari kota Makkah itu tidak berlaku lagi. Nggak boleh lagi kita hijrah dari kota Makkah. Ya, tidak boleh lagi ada perintah hijrah keluar dari kota Makkah. Kenapa? Li'annaha sarat darul Islam. Karena sesungguhnya kota Makkah itu sudah menjadi negeri Islam. Ya. Dan hadis ini juga sekali lagi menjadi bukti
mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi menyebutkan tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Mekah, maka sejak saat itu Nabi sudah memastikan bahwa kota Mekah itu tidak akan pernah menjadi kota yang dikuasai oleh orang kafir. Dan itu terbukti. Selama 15 abad, kota Mekah itu nggak pernah dikuasai oleh orang kafir. Jadi nggak akan pernah kota Mekah itu dikuasai lagi oleh orang kafir. Dan sampai hari kiamat, kota Mekah tidak akan pernah dikuasai oleh orang kafir. Karena kalau dikuasai oleh orang kafir, maka ada lagi tuh syariat hijrah ya keluar dari kota Mekah. Tapi Nabi menegaskan tidak ada hijrah ya setelah pembebasan kota Mekah. Artinya sampai hari kiamat kota Mekah akan tetap menjadi negeri kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita baca ya sejarah bagaimana Rasulullah membebaskan kota Mekah ya. Dan Rasulullah bertemu dengan orang-orang yang dulu membenci Rasulullah SAW, membenci kaum muslimin, pernah menyiksa kaum muslimin. Bahkan bukan hanya menyiksa, pernah memerangi kaum muslimin, pernah membunuhi saudara-saudaranya Rasulullah, ya, sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Orang-orang yang dulu sangat kejam terhadap Rasulullah SAW. Maka sesudah kota Makkah ini ditaklukkan, dibebaskan, dan Rasulullah menjadi penguasa di kota Makkah, muncullah suara-suara yang menyatakan bahwa hari ini adalah hari di mana kita akan membalas dendam. Ya, siap-siap. Orang-orang yang dulu kejam kepada kaum muslimin, sekarang waktunya kaum muslimin akan membalas kepada kalian. Ya, maka muncul itu suara-suara itu. Ada yang menyatakan al-yauma yaumul malhamah. Al-yauma yaumul malhamah. Malhamah itu dari kata laham. Laham itu artinya daging. Yaumul malhamah itu artinya hari ini adalah hari penyembelihan. Hari ini adalah hari pembantaian. Ya. Ayo, siap-siap. Orang-orang yang dulu benci, memerangi kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin, sekarang adalah hari pembantaian, akan dibalas. Itu muncul suara-suara seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menegaskan. Rasulullah langsung khutbah ya di Masjidil Haram di dekat Ka'bah. Rasulullah kemudian berkata, La bal al yauma yaumul marhamah. Tidak. Akan tapi hari ini adalah hari kasih sayang. Masya Allah. Yaumul marhamah. Ini cuma beda lam sama ro, Bapak Ibu ya. Tadi malhamah, ini marhamah. La bal al yauma yaumul marhamah. Tidak. Kan tapi hari ini adalah hari kasih sayang. Ya. Dan kemudian Rasulullah berkata kepada ya penduduk kota Makkah, orang-orang yang dulu benci kepada kaum muslimin, yang dulu membunuhi kaum muslimin, Rasulullah kemudian berkata, "Fanfiru ya antumut tulaqa." Pergilah kalian. Kalian hari ini bebas. Kalian tidak akan ditawan. Kalian hari ini bebas. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan besarnya ya apa kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia. Kalau Rasulullah pengen balas dendam bisa aja itu kan. Ini orang-orang dulu musuhi Rasulullah, sekarang berada dalam berada dalam kekuasaan Rasulullah. Bisa aja Rasulullah pengen balas dendam, tapi enggak. Nabi kita, Rasul kita bukan orang yang pendendam. Ya. Nabi malah membebaskan ya, para penduduk kota Makkah. Fanfiru al yauma antumut tulaqqa al yauma. Hari ini kalian bebas. Ya. Kemarin ya kita kalau baca berita ya, lihat berita ya di Al Jazeera, di CNN ya. Kita juga menyaksikan peristiwa yang hampir mirip dengan peristiwa pembebasan kota Makkah itu ya. Yaitu apa ketika kota Damaskus, ibu kota Suriah. Ini Suriah ini kan negara yang dikuasai oleh diktator yang sangat kejam ya. Namanya Bashar al-Assad itu sudah puluhan tahun tuh keluarga al-Assad tuh menguasai Suriah dan ya luar biasa kejam. Orang-orang yang bersikap berbeda, ya para ulama itu banyak yang dipenjara, banyak disiksa dan seterusnya. Sehingga ketika ada gelombang Arab Spring, ada gelombang apa namanya eh, reformasi di negeri-negeri Arab, ya banyak negeri-negeri Arab ya, penduduk negeri-negeri Arab itu berusaha supaya ada perubahan, ya, supaya penguasa-penguasa yang otoriter ini bisa melakukan pemilu lagi dengan damai dan seterusnya.
Rezim Assad ini malah dengan beringas dia membunuhi rakyatnya, ya, sehingga akhirnya terjadilah pemberontakan. Dan kemarin ya orang-orang yang dituduh sebagai pemberontak itu, ya para oposisi itu akhirnya berhasil ya menaklukkan kota Damaskus, mengambil alih kekuasaan yang selama ini dipegang oleh rezim otoriter. Kita lihat itu para tentara-tentara rezim yang ditawan itu kemudian ya dikatakan kepada mereka, al-yauma antum tulaqa. Hari ini kalian bebas. Hari ini bukan hari pembalasan. Hari ini adalah hari marhamah, hari kasih sayang. Karenanya ketika Damaskus itu dibebaskan itu nggak ada pertumpahan darah, ya ada pertumpahan darah mungkin di apa di pos-pos militer gitu, di penjara-penjara di mana masih ada tentara-tentaranya yang berusaha untuk menjaga senjata. Itu sempat ada clash gitu. Tapi secara umum kota Damaskus itu aman, tenang ya, damai ya. Kemarin saya dapat berita dari mahasiswa Indonesia di Damaskus juga ya, mereka hari pertama, hari kedua Damaskus itu dikuasai oleh rezim oleh para pejuang itu ya biasa-biasa aja gitu. Malah orang-orang yang tadinya tinggal di wilayah sekitar bisa masuk ke kota Damaskus dengan tenang. Orang-orang yang dulunya mengungsi ya sampai ada yang mengungsi ke Turki, mengungsi ke Qatar, mengungsi ke Yaman, penduduk Suriah itu ya akhirnya mereka kembali pulang ke Suriah dengan tenang, dengan damai. Ya. Dan para tentara-tentara yang dulu kejam itu akhirnya ya kalau mereka mau mau menyerahkan diri, mereka kemudian akhirnya dibebaskan. Ya subhanallah ya, kita ya berharap mudah-mudahan ya Allah berikan kebaikan lah kepada negeri-negeri kaum muslimin ya, wabil khusus Suriah dan juga negeri kita ya. Mudah-mudahan Allah berikan kedamaian. Jadi demikian eh, yang dimaksud Al-Fathu di sini adalah pembebasan kota Makkah, dan hari di mana terjadi pembebasan kota Makkah ini adalah hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memberikan kedamaian ya di kota Makkah dan di negeri kaum muslimin. Kemudian ayat kedua Allah Ta'ala berfirman, ya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau akan lihat. Ya. Ini belum terjadi kan? Karena diawali dengan kata idza tadi. Dan kau nanti lihat. An-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sebentar. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, dan kau lihat manusia itu masuk Islam, ya, masuk ke dalam agama Allah afwaja, dengan berbondong-bondong. Jadi sesudah pembebasan kota Makkah ini memang diriwayatkan ya banyak suku-suku Arab itu yang tadinya tidak mau masuk Islam, sesudah kota Makkah itu dibebaskan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ya, ada satu hadis diriwayatkan oleh Amr bin Salimah dan juga sahabat yang lain. Beliau berkata, "Wa kanatil Arabu talawwamu bi islamihimil fath." Dan sungguh dahulu bangsa Arab menunggu-nunggu terjadinya al-fath. Menunggu-nunggu terjadinya penaklukan kota Makkah. Fayaquluna, maka mereka berkata, utrukuhu, biarkanlah dia, Muhammad, wa qaumahu, dan kaumnya. Udah biarin aja. Kita liatin aja. Ya, Muhammad dan kaumnya. Fa innahu in dhahara alaihim fahuwa nabiyyun shadiqun. Maka jika dia menang atas mereka, atas orang-orang Makkah, fahuwa nabiyyun, maka dia pastilah seorang nabi. Shadiqun, yang jujur. Ya, kalau nabi pasti menang. Jadi udah kita liatin aja. Ya. Dan ternyata ya Rasulullah menang kan. Rasulullah bisa menaklukkan kota Makkah. Falamma kanat waq'atu ahlil fathi badara kullu qaumin bi islamihim. Ya. Maka ketika Rasulullah menang atas mereka, atas orang-orang Quraisy, ya, berhasil menaklukkan kota Makkah, seluruh kaum di Jazirah Arab kemudian bersegera masuk Islam. Ya. Wa badara abi, bahkan ayahku juga bersegera, ya, qaumi bi islamihim, ya, dan ayahku juga ya bersegera untuk menyatakan masuk Islam. Nah, jadi ini persaksian dari seorang sahabat Nabi ya yang melihat
bahwa suku-suku di Jazirah Arab tuh banyak yang dulu abstain gitu. Mau merangi Rasulullah juga enggak, masuk Islam juga enggak. Lihat aja nanti. Kalau Muhammad tuh menang, kita akan masuk Islam karena itu bukti bahwa Muhammad betul adalah seorang nabi yang jujur. Dan ternyata betul Allah Ta'ala berikan kemenangan pada mereka. Tentu saja Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, orang-orang yang masuk Islam sesudah pembebasan kota Makkah ini, ya, derajat keimanannya tentu saja berbeda dengan orang-orang yang masuk Islam ya, lebih awal. Ya. Karenanya meskipun orang-orang yang masuk Islam sesudah pembebasan kota Makkah ini disebut sebagai sahabat Nabi juga ya, karena mereka masuk Islam di masa Rasulullah, kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah, mereka beriman dengan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Mereka disebut sebagai sahabat. Tapi jelas kualitas mereka berbeda dengan para sahabat-sahabat Nabi yang lebih dahulu masuk Islam. Ya, jelas kualitas mereka berbeda dengan orang-orang Ansor. Jelas kualitas mereka berbeda dengan orang-orang Muhajirin. Apalagi jika dibandingkan dengan as-sabiqun al-awwalun ya, kaum muslimin yang pertama kali masuk masuk Islam itu. Nah, sekitar 40 orang yang masuk Islam di masa fase dakwah Syria, di masa fase Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi jelas orang-orang yang masuk Islam sudah Fatu Mekah ini beda kualitas keimanan. Sehingga ada di antara orang-orang yang masuk Islamnya belakangan ini, nanti ketika Rasulullah wafat, mereka keluar dari Islam juga. Gitu. Ada. Tadi udah masuk Islam itu, ketika Rasulullah wafat, mereka murtad. Itu ada. Ya. Apakah mereka disebut sahabat? Ya sahabat. Tapi mereka bukan sahabat yang kita kenal namanya gitu, yang ditulis dalam kitab-kitab para ulama. Ya. Mereka bukan para sahabat senior, gitu. Bukan muhajirin wal ansor, bukan. Jadi kalau muhajirin wal ansor, nggak akan kita temui para sahabat-sahabat itu yang murtad dari agama mereka. Karena keimanan mereka jauh lebih kokoh daripada orang-orang yang masuk Islam sesudah pembebasan kota Makkah. Dan itu yang nanti menjadi PR besar ya bagi khalifah, pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah wafat, belum ditunjuk sebagai khalifah, maka beliau menghadapi orang-orang yang murtad dari agama Islam. Sampai-sampai ya sholat Jumat itu tidak lagi diselenggarakan di negeri-negeri atau di kota-kota yang dulunya memeluk agama Islam, kecuali 3 kota saja yang masih ada sholat Jumat, yaitu kota Makkah, Madinah, dan Taif. Sedangkan kota-kota yang lain itu nggak ada lagi yang melaksanakan sholat Jumat. Karena sebagian ya, besar dari penduduknya di kota-kota tersebut itu kemudian murtad. Ya, maka orang-orang yang murtad ini kemudian didakwahi untuk kembali masuk Islam. Nah, ada yang tidak bisa didakwahi baik-baik ya karena mereka kemudian buat pasukan, mereka menggalang kekuatan, mereka juga menunjuk orang-orang tertentu yang dianggap sebagai nabi, muncul nanti nabi-nabi palsu. Ya, akhirnya orang-orang seperti ini ya, karena mereka bikin pasukan, mereka kemudian melakukan pemberontakan, ya. Akhirnya orang-orang seperti ini diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, ada juga orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Mereka mengaku saya masih muslim, mengaku masih sholat, tapi nggak mau bayar zakat. Wah, ini juga nggak boleh. Ya, oleh Abu Bakar Siddiq ya ditegaskan bahwa syariat Islam itu nggak boleh pilih-pilih gitu, nggak boleh pilih yang enak-enak aja. Saya mau sholat aja nggak mau bayar zakat gitu. Ya. Nggak bisa begitu. Kalau kita meluk agama Islam, maka kita harus masuk Islam secara keseluruhan. Nggak boleh pilih-pilih. Maka orang-orang yang tidak mau bayar zakat ini kemudian dipaksa untuk mau membayar zakat lagi. Jadi sampai apa ada ucapan seorang sahabat ya yang menyatakan, aku melihat orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong dan aku juga melihat orang-orang keluar dari Islam secara berbondong-bondong. Ya, jadi masuk Islam secara berbondong-bondong ketika Fatu Mekah dan keluar dari agama Islam secara berbondong-bondong juga itu ketika wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi di awal sudah disebutkan ya bahwa apa namanya eh, surat An-Nasr ini diawali dengan isim syarat, ada kalimat syarat, ada jawab syarat. Ya, kalimat syaratnya tadi datang pertolongan Allah dan pembebasan. Kau lihat manusia masuk Islam, masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Kemudian ada jawab syaratnya, ada eh, responnya. Apa respon kita apabila kita melihat seperti itu? Nah, responnya itu ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika
wastaghfirhu. Ya. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ya menceritakan kepada kita ya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam setiap kali sholat ya, setiap kali melaksanakan sholat setelah turunnya surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, pastilah beliau berkata di dalam sholatnya itu ya ucapan subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan ini dibaca oleh Nabi di dalam sholat ya. Di dalam sholat ini para ulama menjelaskan bisa jadi ketika sedang ruku dan sujud, bisa jadi juga setelah selesai sholat. Ya. Tapi ada juga hadis yang lain yang menyebutkan bahwa ternyata Rasulullah baca ini bukan hanya di dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Ya. Di zikir-zikir harian Nabi, Nabi juga banyak membaca ayat ini. Banyak membaca zikir ini. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya. Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbik. Ya. Fasabbih bihamdi rabbik. Ucapkanlah subhanallah. Bihamdi rabbik. Ucapkanlah alhamdulillah. Ya. Wastaghfirluhu. Dan ucapkanlah istighfar. Ya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dialah Allah yang maha penerima taubat. Jadi eh, mudah-mudahan ya kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kita banyak mengucapkan apa tadi? Sabbih, tasbih, subhanallah. Kemudian yang kedua kita banyak mengucapkan bihamdi rabbik, mengucapkan hamdalah. Subhanallah walhamdulillah. Kemudian yang ketiga kita banyak mengucapkan wastaghfirhu. Banyak mengucapkan istighfar. Ya, astagfirullah. Istighfar itu macam-macam lafaz ya. Bisa lafaz yang pendek, istighfar, lafaz yang pendek, astagfirullah. Ya, atau agak panjangan dikit, astaghfirullahal azim. Atau lebih panjang lagi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, atau lebih panjang lagi, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya, wa atubu ilaih. Itu lebih panjang lagi. Atau kalau mau yang lebih lengkap lagi ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu ucapan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu lak bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, nanti carilah di googling ya. Cari Sayyidul Istighfar kalau ada yang belum hafal coba usahakan ya sebelum kita wafat kita hafal ini Sayyidul Istighfar ya kita baca Sayyidul Istighfar ini. Ini istighfar yang paling ultimate, paling paling bagus gitu. Ucapan istighfar yang paling bagus. Sayyidul Istighfar. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar sehari tidak kurang dari 70 kali. Atau dalam riwayat yang lain bahkan tidak kurang dari 100 kali. Padahal kita tahu semua bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang maksum, terjaga dari dosa. Nabi ada dosanya? Nggak ada. Tapi Nabi beristighfar 70 kali, 100 kali. Sehingga para ulama menjelaskan, kalau Nabi nggak punya dosa, kenapa Nabi mohon ampun? Ya. Apa penjelasan para ulama dari pertanyaan tadi itu? Kalau Nabi nggak punya dosa, kenapa Nabi minta ampun? Ya. Penjelasan para ulama yang pertama, karena Nabi adalah contoh bagi kita. Nabi nggak punya dosa, tapi Nabi ingin contohkan kepada kita, umatnya, orang-orang yang ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita rajin-rajin istighfar, mencontoh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Nabi memang nggak punya dosa, tapi Nabi merasa tawabu, merasa rendah hati gitu. Tidak merasa bangga, oh saya nggak punya dosa, kemudian berbangga-bangga gitu. Enggak. Nabi merasa tawabu, Nabi merasa rendah hati, ya. Beliau memang tidak punya dosa, tapi beliau mengaku bahwa beliau punya kekeliruan. Kekeliruan yang manusiawi sebetulnya. Kan kita baca ya, ada surat Abasa itu. Nabi pernah bermuka masam. Muka masam ini kekeliruan bukan keliru itu. Tapi dosa bukan dosa. Nabi pernah melakukan kekeliruan-kekeliruan yang manusiawi.
Ya, tapi itu bukan dosa. Nah, Nabi meskipun melakukan kekeliruan yang bukan dosa, Nabi tetap minta ampun pada Allah. Nah, apalagi kita yang mungkin bukan hanya keliru, tapi juga sudah dosa, juga sudah belenggu maksiat, mungkin ada yang nggak bisa lepas. Nah, ini bahaya ini. Ya. Maka segeralah kita mohon ampun pada Allah. Dan ucapan istighfar ini kan kita tahu ya, merupakan ucapan yang sangat banyak fadilahnya, keutamaannya. Ya, di antara keutamaannya adalah kata Nabi SAW, man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli hammin farjan. Barang siapa yang membiasakan istighfar, ya mohon ampun pada Allah, ya Allah akan jadikan setiap kegundahannya ke lapangan. Kalau kita lagi gundah, lagi sedih, lagi khawatir, lagi frustrasi, macet, nggak bisa lepas dari kemacetan misalnya, daripada marah-marah gitu, daripada apa ngedumel-ngedumel, ngerutu, mendingan istighfar. Ya. Karena istighfar tadi, hamin farjan, gundah itu jadi lapang. Wa min kulli dhiqin makhrajan, dari setiap kesempitan hidup akan ada solusi dengan kita istighfar. Ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan pada kita rizki. Rizki itu nggak cuma harta ya. Bisa rizki sehat, bisa rizki keluarga yang baik, bisa rizki anak-anak yang soleh, soleha, macam-macam rizki. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Jadi ini sebetulnya solusi bagi setengah permasalahan hidup kita itu ada di istighfar gitu. Ya, jadi kita kalau ada masalah udah baca istighfar. Ya, meskipun kita nggak punya dosa atau merasa nggak punya dosa gitu. Kalau kita sih ngerasa nggak punya dosa itu udah dosa sendiri, udah kesalahan sendiri gitu. Ya, kalau ngerasa nggak punya dosa itu udah dosa sendiri. Nah kita ini pasti punya dosa. Ya, jadi ini sering dibaca oleh Nabi sesudah turun surat An-Nasr dan apalagi sesudah Allah berikan Al-Fat tadi, Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Oh, Nabi sering baca itu. Subhanallah, Rabbana wa bihamdika, Allahumma gfirli. Subhanallah, Rabbana wa bihamdika, Allahumma gfirli. Ini sering diulang-ulang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terakhir apa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat An-Nasr ini? Ya, yang pertama, Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, tentu kita semua sepakat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah sangat banyak menganugerahkan nikmat kepada kita ya, pada umat Islam ini. Subhanallah, Allah berikan pada kita nikmat ini banyak sekali. Apalagi kita ini akhir tahun ya Bapak Ibu ya. Eh, tahun tahun baru ini bukan tahun kita ya, bukan tahun umat Islam ya. Tahun umat Islam itu tahun Hijriyah ya. Sebagaimana ditetapkan oleh Umar bin Khattab itu di tahun ketiga sudah beliau menjadi khalifah, beliau tetapkan kalender umat Islam itu kalender Hijriyah. Bukan kalendernya Romawi, bukan kalendernya Persia, bukan kalendernya Cina ya, bukan kalender-kalender yang lain. Kalender umat Islam ditetapkan oleh Umar bin Khattab adalah kalender yang dihitung sejak hijrahnya Nabi. Ya, jadi masa Umar menetapkan kalender, hijrahnya Nabi itu udah lewat 13 tahun tuh. Maka mulai dari 13 Hijriah itu tetapkanlah kalender umat Islam. Tapi meskipun ini tahun baru, ini bukan tahun kita, bukan kalender kita, ya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita itu untuk menjadikan pergantian siang malam, pergantian waktu, hari itu sebagai momen kita untuk merenung. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 191 itu, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit bumi ya, pergantian siang malam, pergantian waktu itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok ulil albab itu orang-orang yang berpikir, merenung. Ya, akhir tahun ini coba kita renungkan ya selama setahun ini berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan pada kita. Banyak sekali, Masya Allah. Ya, banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan nikmat yang Allah berikan ini sesungguhnya adalah titipan ya, bukan hak milik kita, bukan titipan. Yang titipan ini nanti pasti Allah akan tanya kepada kita. Ya, Allah akan tanya. Ya. Kalau dalam hadis Abi Barza al-Aslami, pertanyaan Allah kepada manusia nanti di hari kiamat ada berapa, Bapak Ibu? Ada 4 ya.
Yang pertama Allah tanya tentang umur kita, habis buat apa, usia kita habis buat apa. Ini setahun ini habis buat apa. Ya. Kemudian yang kedua Allah tanya mengenai ilmu kita, sudah kita amalkan apa belum. Kemudian yang ketiga Allah tanya nanti harta kita. Harta kita ini dari mana kita peroleh, dari hal yang halal, dari jalan yang halal atau haram atau syubhat. Allah tanya, harta kita diperoleh dari mana? Dan pertanyaan mengenai harta bukan cuma sekali, dua. Dari mana dan untuk apa? Ya. Wa fima anfaqah min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Yang keempat, Allah nanti akan tanya kepada kita mengenai fisik kita, mata, telinga, ucapan, lisan, ya, tangan, kaki, paru-paru, macam-macam semua. Fisik yang Allah titipkan pada kita, ya, kita gunakan untuk apa? Nah, sebelum nanti kita ditanya oleh Allah, ya ini pergantian waktu ini momen bagi kita untuk nanya dulu. Kita nanya pada diri kita. Ini waktu kita ini udah habis buat apa selama ini? Ya, ilmu ini sudah belum kita amalkan. Kemudian harta ini kita peroleh dari jalan yang benar atau tidak. Dan sudahkah kita salurkan untuk yang benar gitu. Jangan sampai ada jatuh harta kita untuk yang makruh, apalagi untuk yang haram. Jangan. Saya sedih gitu kalau ngelihat statistik bahwa negeri kita itu negeri umat Islam hampir terbesar ya, nomor 2 terbesar. Dulu nomor 1 terbesar di dunia umat Islam. Tapi Indonesia itu selain negeri Muslim terbesar di dunia, juga negeri dengan pemakai judi online terbesar juga di dunia itu. Masya Allah. Itu uang yang keluar buat judi online itu di Indonesia itu triliunan itu, bahkan lebih besar kayak dari APBN itu dulu tuh ada catatannya. Ya Allah. Ini padahal kita di agama kita itu diingatkan harta itu bukan milik kita. Meskipun harta itu kita peroleh dengan jalan yang halal, Allah tanya nanti itu harta digunakan buat apa. Ya, jangan sampai harta kita malah dipakai untuk sesuatu yang haram. Ya, maka ini yang pertama. Ya. Surat An-Nasr ini mengingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya. Di antara nikmat juga tadi adalah nikmat nasrun minallah, pertolongan Allah, ya, kemudian al-fath, ya, kemenangan. Ya, kita hidup di negeri yang aman, damai, ya, tenang, tidak ada kerusuhan, tidak. Itu ini nikmat besar yang hendaknya kita syukuri, kita jaga nikmat. Kemudian yang kedua, apabila kita menyadari bahwa Allah Ta'ala sudah berikan nikmat yang banyak kepada kita, maka hendaknya kita lanjutkan kesadaran kita bahwa Allah telah berikan nikmat itu dengan bersyukur. Maka wajib bagi kita bersyukur. Ya, orang beriman itu tidak pernah lepas dari dua sayap. Sayap sabar dan sayap syukur. Ya. Jadi kita melangkah dengan sabar dan syukur. Sabar ketika diberikan cobaan, ujian, dan bersyukur ketika kita menyadari nikmat ini sangat banyak Allah berikan pada kita. Bahkan syukur ini, ya, sebagian ulama berpendapat syukur ini hendaknya lebih besar daripada sabar. Karena apa? Karena sejatinya kesulitan-kesulitan itu juga nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya, bukankah dengan kesulitan, dengan sakit, dengan penderitaan, dengan kesusahan, ya, dengan cobaan-cobaan itu Allah akan angkat derajat kita. Ya, bukankah dengan sakit, dengan kesusahan Allah akan luruhkan sebagian dari dosa-dosa kita. Ya, dan ini nikmat juga, gitu. Sehingga ya hendaknya syukur itu jauh lebih besar daripada sabar. Ya, maka mudah-mudahan kita menjadi asyakur. Asyakur itu hamba Allah yang pandai bersyukur, yang bersyukur dalam setiap keadaan. Dan di antara bentuk syukur itu adalah sujud syukur. Ya. Jadi kita kalau diberikan nikmat ya kita sujud, ya, sujud syukur. Nikmat yang apa, yang jarang mungkin kita dapati, ya. Kita tahu anak kita lulus ya dengan nilai memuaskan, kita sujud syukur. Atau kita misalnya ada musibah, ya, kecelakaan, dan kita terbebas dari kecelakaan tersebut. Kita lihat orang-orang kecelakaan dan kita selamat gitu dari kecelakaan tersebut, maka kita sujud syukur. Dan sujud syukur ini tidak perlu wudhu, ya, tidak perlu berwudhu, tidak perlu taharah, dan tidak perlu apa namanya, tidak perlu tempat khusus, ya, langsung saja ketika kita melihat nikmat atau kita terselamatkan dari musibah, maka langsung kita
melakukan sujud syukur. Ya. Dan juga selain sujud syukur itu ada juga yang disebut sebagai sholat fat. Fat itu pembebasan tadi. Sholat fat. Sholat fat ini diamalkan oleh Nabi ketika Nabi membebaskan kota Makkah tadi ya. Nabi sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 4 rakaat. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat dengan 4 kali salam sampai 8 rakaat. Nah ini disebutnya sholat fat. Dan sholat fat ini juga yang kemarin ya kalau kita lihat di Al Jazeera itu diamalkan oleh para mujahidin itu ketika membebaskan kota Damaskus. Mereka masuk ke Masjid Umawi di Damaskus. Mereka melaksanakan sholat fat. Ini sholat yang jarang sekali diamalkan oleh kaum muslimin. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ini juga Allah Ta'ala mengakhiri ayat ini dengan perintah untuk beristighfar. Fastaghfirhu. Jadi kita diwajibkan untuk beristighfar ya setiap saat. Ya, istighfar ini kalau kita uh, renungkan ya, Allah perintahkan di akhir setiap amal. Setelah sholat kita diperintahkan istighfar. Ya kan? Kita diperintahkan istighfar setelah sholat. Kemudian setelah saum Ramadan kita juga diperintahkan istighfar. Ya. Malam malam takbiran itu selain diisi dengan takbir juga istighfar. Kemudian malam-malam waktu sahur itu juga hendaknya diisi dengan istighfar. Kemudian ketika selesai melaksanakan ibadah haji juga kita diperintahkan untuk istighfar. Jadi istighfar ini memang ibadah yang diperintahkan mengikuti ibadah-ibadah utama di dalam agama kita. Sehingga memang istighfar ini punya kedudukan tersendiri. Hendaknya kita rajin membasahi lidah kita dengan beristighfar. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang terus memperbaiki diri kita. Karena orang yang beristighfar itu adalah orang yang selalu berusaha sadar akan kekeliruan dirinya dan berusaha ingin memperbaiki dirinya. Dan dia mohon pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga Allah menjaga dirinya dari melakukan kesalahan di masa yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita kaji sore hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, kalau mau lewat chat juga bisa. Ini kelihatannya di chat juga nggak ada. Iya. Nah, Udah oh iya. masuk waktu liburan kayaknya. Lagi. Ya, mau banyak ditanyakan Pak Ustadz. Nah, ada beberapa hal nih, mungkin teman-teman nggak usah sungkan. Tentang ini aja satu kalau gitu dari saya Pak Ustadz ya. Tentang yang disebut hadis Rasulullah ya Pak Ustadz ya. Tadi itu yang pertama itu berkaitan dengan HR Bukhari ya Pak ya, nggak salah ya. Tetapi dikutip dari Al-Maghazi. Ya, ini Pak Ustadz. Nah, ini kan tidak ada dari siapa Rasulullah berkata atau Rasulullah melakukan sesuatu gitu Pak ya. Ini bisa masuk ke dalam hadis Rasulullah juga ya Pak ya. Mohon update-nya, pencerahannya. Makasih Pak Ustadz. Nah, iya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Al-Maghazi. Al-Maghazi ini nama kitab di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi kitab Sahih Bukhari di dalamnya ada kitab lagi. Atau bahasa sederhananya bab. Tapi Imam Bukhari menyebut nama bab itu dengan kitab. Jadi ada bab di dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari. Judul babnya adalah Al-Maghazi. Al-Maghazi itu artinya peperangan-peperangan. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini sampai nanti jalur susurnya ke Imam Bukhari adalah sahabat Amr bin Salimah radhiyallahu anhu. Amr bin Salimah berkata, jadi ini bukan perkataan Rasul memang. Ini adalah perkataan Amr bin Salimah. Perkataan Amr bin Salimah mengenai siapa? Mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Amr bin Salimah ya menyaksikan apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud dengan hadis itu bukan hanya ucapan Nabi, tapi bisa ucapan Nabi, bisa juga persetujuan Nabi, bisa juga sifat-sifat Nabi, ya misalnya
warna kulitnya Nabi. Ya, misalnya lagi jumlah ubannya Nabi. Itu Nabi nggak mengucapkan, Nabi tidak menyetujui sesuatu, tapi sahabat menyebutkan mengenai sifat-sifat Nabi. Ya. Atau yang keempat, peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi bukan ucapan, bukan persetujuan saja, bukan sifat saja, tapi juga peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Nah, Amr bin Salimah ini menceritakan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Maka masuk dalam kategori hadis, ya, tapi bukan bukan ucapan Nabi ini. Masuk dalam kategori hadis. Masuk dalam kategori hadis. Hadis Nabi tapi bukan ucapan Nabi. Begitu Pak ya. Jadi ini masuk kategori hadis Nabi, ya, tapi memang bukan ucapan Nabi. Karena hadis Nabi itu sekali lagi bukan hanya ucapan. Ucapan, persetujuan, sifat, ataupun peristiwa yang dialami oleh Rasulullah yang disaksikan oleh para sahabat. Gitu. Oh ya, ya siap Pak Ustadz. Nah, terima kasih ini penjelasannya Ya. Pak. Atau ada istilah yang kedua. Istilah yang kedua, kalau ucapannya sahabat disebutnya athar. Asar. Atharus sahabah. Asarnya sahabat. Nah, itu kalau ucapan sahabat. Ya. Nah, tapi kalau ucapannya sahabat ini terkait dengan apa yang dialami oleh Nabi, tetap atharus sahabah ini disebutnya hadis Nabi. Meskipun Nabi tidak bersabda. Begitu, Pak. Ya, Allah Ta'ala. terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Ya. Baiklah, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya sesuatu? Kalau tidak ada, Pak Ustadz, mohon ditutup dengan doa Pak Ustadz bagi kita semua. Baik, ya, baik Bapak Ibu ikhwatal iman rahimahullah. Jadi sekali lagi saya berharap ya mudah-mudahan kita semua yang hadir ya menyimak Zoom ini, semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita menjadi orang-orang yang ahli dalam bersyukur, mampu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Baik nikmat yang kita rasakan insyafi maupun nikmat yang seringkali tidak kita insyafi. Kita nggak sadar nikmat itu ada. Kita baru sadar nikmat itu ada ketika nikmat itu tiba-tiba tercabut ya sedikit demi sedikit atau secara sekaligus. Baru sadar, oh ternyata besar itu nikmat mata itu. Ternyata besar itu nikmat mengucapkan kalimat itu. Ternyata besar itu nikmat mendengar. Ternyata besar itu nikmat mampu melangkahkan kaki ya ke tempat-tempat yang baik. Itu nikmat itu baru terasa. Kita insyafi ya sesudah nikmat itu hilang. Maka sekali lagi mudah-mudahan Allah Ta'ala catat kita sebagai ahli syukur. Orang yang mampu bersyukur. Mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini Allah Ta'ala juga mengingatkan pada kita agar kita juga menjadi kelompok orang-orang yang sering beristighfar. Ya, mustagfirin. Menjadi orang-orang yang sering mohon ampun pada Allah. Mari kita sama-sama ya sering-sering mengucapkan kalimat istighfar. Ya. Jadi sebagai penutup, saya ingin ajak kita semua untuk beristighfar ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u lak bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muqimas shalah
wa min dzurriyyatina ya Allah. Ya Allah, jadikan kami kaum yang mampu menegakkan salat dan Allah. juga keturunan Amin. ya Allah. Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Amin. hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang mendapatkan kesulitan, maka bebaskanlah kesulitan-kesulitan itu ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, maka angkatlah penyakit itu ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada orang-orang yang sakit di tengah-tengah kami ya Allah. Berikan pahala atas kesabaran itu ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang terlilit hutang, maka ringankanlah hutang-hutang kami ya Allah. Berikanlah kepada kami rizki dari jalan yang tidak kami Amin. sangka ya Allah. Ya Amin. Allah, jika ada di antara kami yang memiliki hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan, cita-cita yang baik, baik di dunia maupun di akhirat, maka mudahkanlah kami untuk meraih cita-cita itu ya Allah. Allah. Mudahkan kami untuk meraih hajat-hajat yang baik, baik untuk dunia kami maupun akhirat kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah Amin. Lindungilah keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami. Jadikan kami semua orang-orang yang mampu bersyukur atas segala nikmat yang Kau beri, ya Allah. Jadikan Amin. kami Ya semua Allah. orang-orang yang mampu bersabar atas segala macam musibah ujian yang Kau timpakan kepada kami, ya Allah. Ya Allah. Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan kami semua orang-orang yang mampu mengucapkan La ilaha illallah sebagai ucapan terakhir saat Amin. nafas Kau cabut dari jiwa kami, ya Allah. Allah. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah Rabbil Alamin. أقول Jazakallah. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. Dari saya cukupkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu.